Oke, halo guys, selamat sore. Kali ini aku ajak kalian ke sebuah perkampungan yang bernama Selingen ya. Dan masih di Provinsi Baden-Württemberg karena hari ini masih libur dan besok kita mulai kerja lagi ya. Dan ini aku akan tunjukkan sekilas stasiunnya itu seperti apa. Berhubung ini ya termasuk perkampungan yang tidak terlalu besar ya. Jadi stasiunnya cuma ada 2 jalur aja. Jadi arah ke Swiss dan satu lagi arah ke Freiburg tempat tinggalku ya. Oke, dan kita akan mulai perjalanan kali ini di sebuah kota yang bernama Selingen ya teman-teman. Jangan di skip. Terima kasih atas dukungan kalian berupa like, subscribe dan juga komennya. Jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal video-video perjalananku saat liburan dan juga mengeksplor kota-kota ataupun perkampungan yang ada di Jerman nantinya ya. Oke. Ya, ini adalah kereta Jerman yang telah aku tumpangi tadi dan sekarang aku udah turun dan perjalanan kita akan mulai hari ini di kota Selingen teman-teman. Kita jalan kaki sebentar dan menunjukkan bagaimana situasi dan kondisi di stasiun Selingen. Oke, hai guys, sekarang aku udah mendekati pusat kota yang ada di Selingen ini teman-teman. Dan bisa dibilang ini ya mungkin perkampungan ya. Sehingga di pusat keramaian itu ya tidak terlalu kelihatan ya seperti ini. Dan ini adalah kali kedua aku datang ke sini, dan ini adalah pusat perbelanjaannya ya. Ada NKD dan juga Ice Cafe buat nongkrong. Tapi ya musim seperti saat ini itu ya mereka ya tutup lebih awal. Sehingga yang kelihatan di sini ya seperti biasa, gerai atau toko-toko daging kayak gitu. Dan tak ketinggalan pastinya ya doner kebab ya. Dan sekarang aku masih di pinggirannya ya. Jadi pusat kotanya itu ya masih sekitaran ya 5 menitan lagi jalan kaki. Dan di depan sana itu adalah gereja kebanggaan warga sini ya. Oke, dan di depan sana itu ada tempat penjualan otomatis. Kalau di Jepang namanya Jido Hanbaiki. Kalau di sini ya mungkin otomatis mesin otomatis juga bisa gampang. Kali kedua ke sini tidak ada perubahan yang berarti ya. Yang berjajar-jajar di sini kalau kalian lihat dengan teliti itu ada tempat cukur, terus toko kacamata dan juga bank Sparkasse. Ini adalah salah satu bank yang terbesar yang ada di Jerman ya. Mungkin kayak BRI atau BNI ya, mungkin kalau di Indonesia. Dan di sana adalah pemandangan arah jalur lainnya yang telah kita lewati. Dan tujuan pertama kali ini adalah ke Schlossburgen teman-teman. Kalian bisa lihat di sana ada tulisannya kan yang berwarna merah. Dan di depan sini ada sungai di tengah kotanya, dan ini memanjang sepanjang kota ini sampai ke arah Augen, Mulheim dan kota-kota sekitarnya ya. Jadi kalian bisa lihat ya sendiri. Di sini sungainya itu sangat bersih. Hampir di semua tempat itu sungainya itu sangat bersih banget. Dan coba nyebrang mumpung tidak ada mobil yang lewat. Kalian bisa lihat ya di sini kalau musim panas biasanya digunakan warga setempat untuk berenang ya. Dan di depan sini adalah Rathaus atau balai kotanya. Ini adalah pelang jalannya yang ada di sini dan menuju kota-kota yang ada di sekitarnya.
Dan ini air mancur atau biasanya apa ya, monumen. Seperti biasa dimanapun tempatnya itu pasti ada monumen yang dijadikan sebagai simbol dari kota tersebut ya. Jadi untuk kota kecil sendiri ya kita bisa menikmati ya keindahan dari kota ini. Di sekitar sini ternyata juga ada apa ya, supermarket yang mungkin kalian bisa kunjungi ketika kalian membutuhkan apa ya, makanan atau minuman. Tidak terlalu jauh, jaraknya cuma sekitar ya cuma 5 menitan mungkin jalan kaki itu ke arah sana teman-teman. Jadi ke arah Auken. Dan ini adalah gereja yang nanti akan kita kunjungi, dan ada gelar kebab juga bagi kalian pecinta kebab, dan sekarang sudah merambah juga di Indonesia ya. Oke, dan saat ini saya sedang berada di tengah-tengah kota dari Selingen ya teman-teman. Jadi di tempat saya berdiri ini merupakan arah atau mungkin jalan trotoar, jalan utama warga sekitar atau menuju kota-kota yang ada di sekitarnya ya, seperti halnya Mulheim, Auken, Heidelberg dan lain-lainnya. Mereka harus melewati jalan yang ada di belakang ini, perempatan ya. Dan sekarang aku akan menuju sebuah apa ya, kastil yang juga dijadikan Rathaus oleh pemerintah setempat ya. Dan jalan kaki dari perempatan yang saya maksud ini sekitar 5 menitan ya, tidak terlalu jauh. Sedangkan dari stasiun sendiri memerlukan waktu sekitar 10 menitan ya. Sekedar merefresh hari ini ketika liburan, dan aku akan tunjukkan beberapa tempat yang menarik di Jerman. Ini sekedar hobi aja ya, hobiku jalan-jalan di perkampungan yang ada di Jerman ini. Semoga kalian terhibur ya dengan perjalananku ketika liburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan kali ini di edisi Oke guys, sekarang aku ada di Wasserschloss atau yang dijadikan Rathaus juga ya mungkin. Kali kedua datang ke sini tidak ada perubahan yang signifikan ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah yang dijadikan Schloss dan juga Rathausnya ya teman-teman, yang saya maksud tadi. Dan ini pemandangan cukup asri. Tidak ada orang sama sekali, cuma ada pekerja yang ada di Rathausnya aja. Dan kita akan ekspor sebentar, mungkin 10 menitan kita ke sini dan lanjutkan lagi ke gerejanya, dan mungkin lihat di pusat perbelanjaannya ada apa aja ya di sana. Karena dulu aku cuma sampai di sini gereja dan pulang lagi. Dan ini adalah arena bermain ya yang disediakan oleh pemerintah Selingen sini. Seperti biasa itu ada tempat buat muter-muter perosotan, dan juga ada beberapa tempat yang dibangun seperti apa ya, seperti kastil ya, seperti ini teman-teman. Dan di depan saya ini yang saya tunjukkan tadi, ini dijadikan kastil dan juga Rathaus atau balai kota. Jadi pusat administrasi warga Selingen sini. Kalian bisa datang ke sini untuk pengurusan kependudukan kalian ya, dan juga berbagai macam izin yang diperlukan. Dan di sekitar kastil ini kalian bisa lihat ini ada dikelilingi sebuah apa ya, danau buatan ya. Dulu aku lihat di sini ada beberapa bebek yang mungkin dipelihara. Oh, masih ada ternyata. Ini adalah hal-hal yang paling aku sukai. Itu dari setiap daerah itu pasti mereka mempunyai ciri khas masing-masing ya teman-teman. Dari bangunannya ini, Rathausnya kali ini yang paling unik ya menurutku. Di Hamburg juga bagus. Di sekitarnya itu dikelilingi oleh danau buatan seperti ini. Dan jika kalian memerlukan toilet atau buang air, di sini juga disediakan ya, di arah sebaliknya dari bangunan ini. Oke, dan kita akan coba keliling ya. Kita lihat dari berbagai macam sudut. Tuh kalian bisa lihat tuh, ada bebek-bebek yang khas dari Eropa itu ya, kepala biru seperti itu. Yang jantan atau betina, kurang tahu ya. Kemungkinan yang berwarna-warni itu yang jantannya ya teman-teman. Karena yang warna normal itu biasanya betina.
Karena warna tersebut aku pernah lihat sebuah artikel di internet, itu warna mencolok merupakan alat untuk menunjukkan perhatian kepada betinanya. Jadi di sekitar sini itu disediakan taman buat nongkrong-nongkrong warga sekitar untuk menikmati keindahan dari taman ini. Jadi tamannya ini ya tidak terlalu besar, mungkin luasnya cuma berapa meter persegi ya, 100 atau 200 meter persegi aja. Ini nostalgia ya, karena kali kedua aku datang ke sini, bisa melihat-lihat pemandangan di sini ya cukup menyegarkan pikiran. Tapi sepanjang perjalanan saya lihat tadi ya lumayan Pak, banyak warga yang lalu lalang di sekitar jalan sini. Nanti mungkin kita akan coba datang ketika musim semi ya. Musim semi adalah waktu favoritku untuk jalan-jalan, karena pemandangannya pasti akan jauh lebih indah. Dan ini adalah penampakan dari kastilnya ini dari belakang seperti ini, dan di tengah-tengahnya diberi tempat untuk bebek-bebek tinggal ternyata. Oke, kita akan menyeberang dan mengambil dokumentasi sebentar ya. Di sini diberi pagar-pagar kawat ini supaya ikan-ikannya tidak menyeberang jauh ya. Di sini juga ada air mancur, dan di sampingnya itu disediakan kursi-kursi itu buat menikmati keindahan dari air mancur ini teman-teman. Walaupun sudah berlumut, ini kelihatan sangat berkarakter, masih kelihatan indah di musim winter seperti ini. Oke, hai guys, sekarang aku masih di Rathaus di Kota Slingen. Dan kita akhiri dulu perjalanan di Rathaus ini ya teman-teman, atau Wasserschloss yang ada di Kota Slingen ini. Kita akan lanjutkan lagi ke gereja yang ada di Kota Slingen ini. Oke, jangan di skip, kita lanjut perjalanan kali ini di Kota Slingen. Dan ini merupakan para pahlawan-pahlawan di Kota Slingen ini yang bersemayam di sini teman-teman. Di Pesisir von Schleswig-Holstein. Jadi tahun 821 sampai sekarang itu ada segini. Dan ini adalah bangunan dari balai kotanya dari samping seperti ini teman-teman. Ada bambu juga, walaupun ini bambu khusus buat hiasan yang kecil-kecil ya. Dan di sini itu ada rumput hias yang mungkin kalau di Indonesia itu adalah gelagah mungkin ya, dari bunga tebu. Dan semakin sore banyak pula anak-anak yang mengunjungi tempat bermain yang ada di depan sono. Oke, kita lanjut lagi ke gereja di Kota Slingen teman-teman. Oke, sekarang aku sudah berada di perempatan yang telah tadi kita kunjungi, dan ini adalah pintu masuk di gereja di Kota Slingen ini teman-teman. Kita akan coba masuk ke sana. Semoga aja dibuka ya untuk umum, karena pengalamanku waktu pertama kali datang ke sini ya ditutup, jadi tidak diperbolehkan ada kunjungan waktu itu ya. Dan semoga kali ini gerejanya dibuka untuk umum sehingga kita bisa mengambil video kali ini ya teman-teman. Dan kita coba ambil sebentar dokumentasi dari gereja itu, kira-kira pemandangannya seperti apa, karena gereja di sini posisinya lumayan di atas ya, sehingga pemandangan di bawah bisa kelihatan dengan baik. Ini dulu aku tempat nongkrong, dan sempat pula aku dokumentasikan di Facebook pribadiku ya. Oke, dan gerejanya kalian bisa lihat sendiri, bernama Catherine Farkirche Sang Leodgar.
kita coba masuk. Oke, dan ternyata dibuka. Coba lihat koleksi yang ada di sini ada apa aja ya. Hari ini kebetulan tidak ada pengunjung, jadi kita bisa mengambil dengan leluasa ya. Kita dokumentasikan dari sini, kita lihat secara keseluruhan gitu seperti ini teman-teman. Dan kita akan coba jalan ke depannya dan mendokumentasikan secara detail koleksi-koleksinya seperti apa. Yang mirip seperti foto-foto tempat di tempat lainnya ya. Dan ini adalah penampakan dari altarnya ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Untuk ukuran kota kecil di sini ya, menurutku ini termasuk megah ya teman-teman. Dan di dinding kanan kirinya itu terdapat lukisan-lukisan. Dan di depan sana itu ada seperti sound system. Mungkin cukup sekilas saja ya perjalanan di gereja kali ini di Selingan, dan kita akan coba lihat apa aja yang ada di sekitar kota Selingan ini. Kita akan coba telusuri dan semoga ada hal-hal yang menarik kali ini ya teman-teman. Dan untuk di gereja kali ini kita sudahi aja dulu dan lanjut ke tempat-tempat lainnya, dan semoga kita akan mendapatkan tempat hal-hal menarik lainnya ya teman-teman. Oke guys, sekarang setelah tadi mengeksplor bagaimana keindahan dari gereja di Selingan ini, kita mungkin lanjutkan lagi cari-cari tempat yang kira-kira menarik di kota Selingan ini, dan semoga nanti mendapatkan beberapa tempat atau spot yang menarik lagi ya. Tapi untuk di gereja ini kita akhiri dulu dan kita lanjutkan lagi perjalanan. Kali ini masih di edisi kota Selingan teman-teman. Oke guys, sekarang tadi aku udah melihat-lihat di tempat perbelanjaan yang ada di Selingan ini teman-teman. Ya, menurutku ya tidak ada hal yang menarik, cuma ada Aldi, Neto, EDK, DM, dan beberapa pusat model lainnya yang ada di sini. Dan sekarang aku ada di jembatannya, dan mungkin kita akhiri aja perjalanan kali ini di kota Selingan ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian telah memberi dukungan terhadap perkembangan channel YouTube Budi Sofan Oktober. Dan semoga kalian terhibur dengan perjalananku di setiap kegiatanku di Jerman seperti ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.